Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan Maha Tinggi di surga, kami bersyukur pada pagi Sabat ini kami dapat sama-sama untuk muliakan nama Tuhan. Termulialah nama Tuhan di dalam kerajaan surga dan juga di atas bumi yang telah Tuhan ciptakan. Kami umat-umat-Mu datang di hadirat-Mu. Sesungguhnya kami sudah rindu untuk berbakti bersama-sama dengan setiap umat Tuhan di dalam gereja. Namun pada masa ini kami belum dapat diizinkan oleh sebab penyakit yang sedang melanda dunia kami. Namun terima kasih Tuhan sebab kaedah yang telah Tuhan berikan melalui perbaktian setiap keluarga. Tolong kami supaya perbaktian ini menjadi satu berkat kepada setiap kami. Melalui pelajaran-pelajaran yang kami pelajari sepanjang Sabat ini, Tuhan akan memberkati supaya Ia menjadi sumber berkat yang besar kepada kami untuk sentiasa lebih teguh di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap acara pada pagi Sabat ini sementara kami mulakan kebaktian sekolah Sabat. Terima kasih, termulialah nama Tuhan. Kami serahkan doa tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saya senang mengucapkan selamat hari Sabat. Kita amat bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penjagaannya sepanjang seminggu yang lalu. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dalam LPMI 138, Puji pada Tuhan. Puji pada Tuhan karena cintanya diberikan anaknya untuk manusia. Dosa dihapuskan dengan korbannya, memberi hidup untuk semua manusia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Keselamatan sempurna dengan Yesus kepada manusia diberi. Orang yang berdosa tapi percaya pengampunan dosa akan diberi. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Besarlah anugerah kepada kita, bersoraklah kita mengikut Yesus. Kesucian dan keagungan Tuhan terangi jalan memimpin umatnya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhan adalah layak untuk dipuji. Mari kita nyanyikan LPMI 78, Roh Suci turun padaku, untuk memenuhi jiwa dan pikiran kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
suci turun padaku, sucikanlah hatiku. Oh, penuhilah hatiku, mari penuhi aku. Penuhi hatiku, Yesus, penuhi aku dengan hadirat-Mu, Yahweh. Penuhilah jiwaku. Oh, dengarlah seruanku, penuhilah jiwaku. Aku perlukan kuasa-Mu, mari penuhi aku. Penuhi hatiku, Yesus, penuhi aku dengan hadirat-Mu, Yahweh. Penuhilah jiwaku. Amatlah lemah jiwaku, ku harap padamu. Berikan padaku berkat-Mu, tinggal dalam aku. Penuhi hatiku, Yesus, penuhi aku dengan hadirat-Mu, Yahweh. Penuhilah jiwaku. Sucikan dan selamatkanlah, penuhilah jiwaku dan hatiku, hiburkanlah, penuhilah jiwaku. Penuhi hatiku, Yesus, penuhi aku dengan hadirat-Mu, Yahweh. Penuhilah jiwaku. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Pada saat ini saya akan membacakan ayat renungan untuk kita pada Sabat ini yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 20 yang mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Selamat hari Sabat. Tajuk cerita mision kita pada Sabat ini ialah berkhotbah kepada orang buta dari negara Norway. Pada suatu Sabat, ada 2 orang lelaki menyampaikan khotbah di Norway. Pengkhotbah pertama berpakaian dengan baik, tetapi dalam pikiran seorang petani yang duduk di bahagian belakang ruangan, orang yang berpakaian seperti itu adalah sedikit sombong. Pengkhotbah itu membuka buku, membaca petikan dari salah seorang daripada pengasas gereja Seventh-day Adventist, Ellen White. Pengkhotbah itu membuka buku yang lain. Dia membaca satu lagi petikan oleh Ellen White. Keseluruhan khotbahnya terdiri daripada kenyataan dari Ellen White. Itu tidak menyentuh Einstein Hogawin, seorang petani berusia 30 tahun yang duduk di belakang ruangan itu. Kemudian lelaki kedua berdiri untuk berkhotbah. Dia juga berpakaian dengan baik, tetapi
Pakaiannya sudah lama dan telah diperbaiki beberapa kali. Kasutnya dipoles, tetapi sudah lusuh. Dia tidak banyak membaca dari mana-mana buku. Sebaliknya, dia mengajar dari hati. Kesungguhan pengkhotbah itu menyentuh hati Einstein. Tetapi dia tidak setuju dengan tema khotbah itu. Malah dia tersinggung. Selepas khotbah, pengkhotbah itu mendekati Einstein. Dia menyapa petani itu dan dengan sopan meminta namanya. Dia bertanya mengenai kerja dan keluarganya. Dia tidak menyentuh apa-apapun tentang khotbah itu. Selepas beberapa menit, pastor itu meminta izin untuk berdoa untuk Einstein. Sementara dia berdoa, konflik sengit berlaku di dalam minda Einstein. Bagaimana kamu boleh membenarkan seseorang berdoa untuk kamu, sedangkan kamu tidak setuju dengan khotbahnya? Segera Einstein merasakan Tuhan berkata kepadanya, kamu harus percaya kepadaku. Kembali ke ladang. Einstein memutuskan untuk membuktikan khotbah itu salah. Dia menghabiskan berjam-jam membaca Alkitab. Dia membeli rakaman khotbah mengenai topik yang telah menyinggung perasaannya dan mendapatkan pelbagai sudut pandangan dari para pengkhotbah Adventist. Dia merasakan seolah-olah Yesus tidak menghiraukannya. 1 tahun berlalu, dia benar-benar keliru. Suatu hari, Einstein membaca semula kisah bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta dalam Markus 10 ayat 46 hingga 52. Semasa dia membaca ayat itu, dia menyadarkan bahwa dia adalah Bartimeus. Walaupun dia mempunyai penglihatan yang baik, dia buta rohani dan perlu minta Yesus membuka matanya. Einstein berteriak, berikan saya penglihatan rohani. Segera dia merasa terdorong untuk membuka Alkitab untuk membaca kisah 2 orang murid yang tanpa mengetahui bahwa mereka sedang berjalan bersama Yesus di jalan menuju Emmaus dalam Lukas 24. Sepanjang perjalanan, Yesus memberikan pelajaran Alkitab yang teliti tentang dirinya. Tetapi kedua orang itu masih tidak mengenali dia. Einstein teringat bahwa 12 murid itu telah bersama Yesus selama lebih dari 3 tahun, tetapi tetap buta rohani tentang misi dan salib Yesus. Einstein sadar bahwa selama ini dia buta rohani karena dia berpegang pada pemahaman sendiri daripada meminta Roh Kudus membuka matanya. Yesus tidak meninggalkan dia, tetapi dia berada dalam bahaya meninggalkan Tuhan karena kebenarannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Einstein menutup matanya dan berdoa agar matanya dibuka. Sejak hari itu, Alkitab menjadi hidup baginya. Setahun kemudian, Einstein mula berkongsi kisahnya di gereja di seluruh Norway. Dia mulai bekerja sebagai pekerja Injil. Dan kini di usia 61 tahun, dia sudah menjadi pastor sepenuh masa selama 9 tahun dan mengetuai 2 jemaat Oslan dan Jesem. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 yang telah membantu mengubah ruang bawah tanah gereja Seventh-day Adventist Bethel di Oslan menjadi pusat pengaruh dan pusat community untuk golongan muda. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Salam damai dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sekian lama kita tidak berkunjung ke rumah ibadat kita pada waktu PKP. Dan syukur kepada Tuhan karena pada pagi Sabat ini di bawah pimpinan gereja atas kesepakatan semua, hari ini kita akan mengadakan satu kebaktian lengkap. Dan pada saat ini tiba waktunya kita untuk mendengar pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang ke-10 pada Sabat ini. Dan metode yang kita gunakan pada Sabat yang ke-10 ini adalah secara forum.
Dan saya ingin memperkenalkan ahli-ahli forum yang terlibat dalam pembahasan Sekolah Sabat pada pagi ini. Di sebelah kiri saya Elder Robert yang nantinya akan membahas Raja Daud, Salomo, dan monarki. Elder Rosa akan membahas Yesaya, Hezkia, dan Sanherib. Elder Robert akan membahas tentang Daniel, Raja Nebukadnezar, dan Babylon. Manakala Elder Joseph akan membahas kesejarahan Yesus, dan ahli panel kita yang terakhir Elder Norsa yang akan membahas iman dan sejarah. Saya Elder Ronald Bilik sebagai moderator. Pastinya kita memerlukan dorongan Roh Kudus dan kebijaksanaan dari sorga sementara kita membahas firman Tuhan, dan untuk itu kita mengundang Roh Kudus Tuhan bersama dengan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, Tuhan yang sangat baik. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, karena saat ini Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk tinggal bersama dengan kami, dan kiranya Tuhan sendirilah yang akan berbicara pada waktu kami menyampaikan firman Tuhan melalui pembahasan Sekolah Sabat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita yang ke-10 ialah Alkitab sebagai sejarah. Ada sebahagian pendeta yang mengatakan bahwa pelajaran kita pada Sabat ini akan mengupas dari Eden ke Eden yang baru, di mana Alkitab sebagai catatan sejarah telah mencatatkan sejak daripada penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, kematian Yesus sebagai juru selamat kita, dan akhirnya kedatangan Yesus, dan kita akan tinggal di Eden yang baru. Dan pada Sabat ini kita akan buktikan bahwa Alkitab adalah sejarah yang benar, sejarah yang tepat, dan ini dapat dikaitkan dengan kajian-kajian para sejarawan atau arkeologi. Nah, mari kita masuk kepada pelajaran yang pertama yang akan disampaikan atau dibahas oleh Elder Robert, Raja Daud, Salomo, dan monarki. Silakan Elder Robert untuk membahas pelajaran yang pertama. Shalom dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan sebab kita mempunyai kesempatan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat pada Sabat ini, walaupun di mana Anda berada. Terima kasih kepada Elder Ronald yang sebentar tadi sebagai moderator kita pada Sabat ini. Saudara sekalian, langsung saja kita akan melihat pelajaran Sekolah Sabat hari Ahad yang bertajuk Daud, Salomo, dan monarki. Dua perkara yang harus kita pahami di dalam topik ini. Yang pertama sekali yaitu Daud dan Salomo merupakan tokoh di dalam Alkitab. Manakala yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu monarki atau pemerintahan yang diterajui oleh Daud dan Salomo. Alkitab menjelaskan bahwa monarki atau pemerintahan pada zaman Daud dan Salomo merupakan zaman kegemilangan bagi bangsa Israel. Kerajaan Israel yang besar dan kuat ini tentu sekali disebabkan oleh pemimpinnya yang sentiasa bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Baik, di dalam pelajaran kita hari Ahad ini juga kita mempelajari ada 3 perkara penting yang harus kita pahami. Yang pertama sekali yaitu pada waktu pemerintahan Daud dan Salomo, kota Yerusalem yaitu ibu kota Israel
telah dibangunkan. Dan kita boleh lihat ini atau kita boleh rujuk ini di dalam 2 Samuel pasal 5, 6 hingga ke 10. Dan perkara yang kedua ialah tempat kudus, yaitu dibina oleh Salomo anak kepada Daud. Kita boleh lihat ini atau kita boleh rujuk ini di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 17 hingga 20. Dan yang ketiga dan yang sangat penting sekali, yaitu Mesias lahir melalui garis keturunan Daud. Jadi saudara sekalian, ini adalah sangat penting. Dan untuk membuktikan sama ada Mesias ini lahir melalui garisan ataupun melalui keturunan Daud, mari kita membuka Alkitab. Kepada anggota gereja di mana saja Anda berada, sama ada di rumah yang bersama dengan kami pada Sabat ini, mari kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16. Dalam Wahyu 22 ayat 16 mengatakan seperti ini, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah saudara, ini membuktikan bahwa Mesias Tuhan kita Yesus lahir melalui keturunan Raja Daud. Saudara sekalian, walaupun semua ini tercatat di dalam Alkitab, tetapi ramai yang menyangkal bahwa ketidakkewujudan Raja Daud dan Salomo dan pemerintahannya. Ramai orang yang tidak percaya kerajaan Raja Salomo dan Daud ini tercatat di dalam Perjanjian Lama. Dan ramai juga yang tidak percaya bahwa tokoh Alkitab ini, Salomo dan Raja Daud, wujud pada suatu ketika dahulu. Inilah beberapa sangkalan ataupun andaian oleh beberapa orang. Tetapi mari kita lihat dan buktikan. Selain di dalam Alkitab, tercatat dalam Alkitab, kerajaan Salomo dan Daud ini juga telah dibuktikan melalui kajian saintifik dan juga oleh kajian arkeologi dan juga para ahli geografi. Pada tahun 2008 sehingga pada tahun 2013, ahli arkeologi menemui 2 inskripsi ataupun menemui sesuatu bahan yang dikaji, dan di dalam kajian mereka ini telah mencatat salah seorang nama anak lelaki Saul, yaitu Jezebel, yang mana Jezebel ini juga tercatat di dalam Alkitab, yaitu 1 Tawarik pasal 9 ayat yang ke-39. Kemudian bukti yang berikut, pada tahun 1993 sebuah lagi inskripsi monumental yang telah dikaji oleh ahli arkeologi, yaitu Raja Hazael dari Damsyik, yang mana mereka menemui satu catatan, yaitu catatan kemenangan Raja Daud atau Israel pada ketika itu, di mana tertulis Raja Israel, Raja Daud, sama seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Nah saudara sekalian, penyangkalan oleh beberapa orang yang tidak percaya bahwa Daud, Salomo dan pemerintahannya pada satu ketika dahulu yang tercatat di dalam Alkitab juga dibuktikan oleh saintifik pada masa kini melalui kajian ahli ekologi.
Saudara sekalian, sebagai pena inspirasi kita pada Sabat ini, Alkitab adalah sejarah kuno dan yang paling lengkap yang dimiliki oleh manusia yang kebenarannya kekal sepanjang zaman. Hanya di sini sahaja kita dapat di sesuatu penceritaan yang boleh dipercayai tentang asal-usul bangsa. Dan yang kedua ialah hanya di Alkitab saja yang mencatat sejarah bangsa kita yang bebas daripada kebanggaan dan prasangka manusia. Jadi saudara sekalian, jelas sekali bahwa Alkitab itu adalah sejarah yang mencatat semua peristiwa pada zaman dahulu. Hanya beberapa orang yang menyangkal hal ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya di dalam Alkitab. Terima kasih. Itu pelajaran ringkas di dalam pelajaran kita pada hari Ahad. Terima kasih Elder Robert yang sudah membahas pelajaran yang pertama. Dan jika sekiranya kita menerima penyangkalan orang tentang kewujudan Raja Daud dan Raja Salomo, maka tersangkal sekalilah tentang apa yang tercatat dalam Alkitab, yaitu Mesias atau Yesus akan lahir daripada keturunan Raja Daud. Jadi daripada situ kita juga dapat membuktikan bahwa sejarah yang tercatat di Alkitab adalah sejarah yang benar. Dan untuk kita meneruskan pelajaran, kita persilakan panel kita yang berikut, Elder Rosa, untuk membahas topik yang kedua. Silakan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat berbakti kepada semua anggota gereja di mana saya berada. Terima kasih kepada Elder Ronald, moderator kita. Dan untuk pelajaran yang hari Isnin yang bertajuk Yesaya, Hezekia, dan Sanherib, saya ingin mengajak semua untuk membuka ayat rujukan kita untuk pelajaran hari Isnin ini dalam Yesaya 36 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, Yesaya 37 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-38. Kisah ini mengenai kampanye besar-besaran kerajaan Asyur ingin menawan kota-kota di Yehuda. Dan dalam pelajaran kita juga pada hari ini, hari Isnin, memberitahu kita bagaimana Tuhan benar-benar mahu menyelamatkan umatnya. Pada 701 sebelum Masehi, tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia, Sanherib, Raja Asyur, merancang untuk menyerang semua kota-kota di Yehuda, termasuk kota Yerusalem. Dalam kisah ini, apabila Raja Hizkia menerima kabar tersebut, penyerangan kerajaan Asyur, dia langsung pergi ke Ka'bah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan dan memberitahu Tuhan hal tersebut melalui doa. Dan dalam pelajaran hari Isnin ini, kita melihat yang Sanherib juga telah merekodkan bagaimana sejarah penawanan mereka terhadap kota-kota di Yehuda. Begitu juga dengan para arkeologi dan Alkitab juga merekodkan sejarah penawanan ini. Pertama sekali untuk Sanherib, mereka telah merekodkan penawanan terhadap semua kota-kota Yehuda, kerajaan Yehuda, dalam catatan sejarahnya. Dan mereka mencatatkan sebanyak 46 kota dan banyak perkampungan kecil di Yehuda telah berjaya ditawan. Dan mereka telah menulis
nama-nama kota ini dan nama-nama kampung kecil ini di dinding kota mereka. Namun yang paling menarik sekali, satu-satunya kota Yerusalem tidak ditemui tercatat di dinding kota istana Sanherib. Dan baru-baru ini satu penemuan para arkeologi di Lakhis dan melalui serpihan reruntuhan kota yang dibakar oleh Raja Sanherib, Raja Asyur, membuktikan yang kota Yerusalem tidak terlibat. Maksudnya kota Yerusalem masih kukuh dan tidak pernah ditawan oleh kerajaan Asyur pada waktu itu. Alkitab juga merekodkan sejarah ini. Dan Alkitab mencatatkan kota Yerusalem hanya dikepung selama sehari dan tidak pernah berjaya ditawan oleh Asyur atas penjagaan malaikat Tuhan. Dan Yerusalem juga Alkitab mencatatkan tidak pernah ditemui nama kota ini tertulis di dinding istana Asyur, yang mana semua kota-kota yang berjaya ditawan oleh kerajaan Asyur telah ditulis di dinding istana mereka, yang juga ditemui oleh para arkeologi baru-baru ini. Sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, pelajaran kitab hari Senin membuktikan yang bagaimana Tuhan benar-benar mahu melihat pencobaan Asyur terhadap kota-kota di Yehuda dan kota Yerusalem. Dan pelajaran hari Senin ini memberitahu kita bagaimana Tuhan benar-benar mahu menyelamatkan umatnya, kota Yerusalem. Dan Tuhan juga benar-benar mendengar doa Raja Hizkia. Dan yang paling penting sini adalah Tuhan bertindak dalam sejarah dunia dan sejarah Alkitab. Itu saja pelajaran untuk pelajaran hari Senin. Kita berbalik kepada Elder Ronald. Tuhan mengawal sejarah. Semua catatan-catatan yang terdapat di dalam Alkitab, seperti yang telah dibahaskan oleh Elder Rosa tadi, telah terbukti juga terdapat di dalam catatan sejarah dunia. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bukan itu saja, tetapi dalam pelajaran ini Tuhan telah membuktikan yang Dia benar-benar menjaga umatnya. Itulah sebabnya walaupun kerajaan Asyur mempunyai rencana untuk menawan Yerusalem pada waktu itu, tapi dia tidak berjaya karena Tuhan campur tangan. Terima kasih Elder Rosa yang telah menyampaikan pembahasan yang begitu baik sekali. Kita ke panel yang terusnya, Elder Robit, yang akan membahas sejarah yang berkaitan dengan Daniel, Raja Nebukadnezar, dan Babylon. Silakan Elder Robit. Terima kasih moderator kita, Elder Ronald. Dan pembahasan kita untuk pelajaran hari Selasa bagi pelajaran ke-10 bertajuk Daniel, Nebukadnezar, dan Babylon. Fokus pembelajaran kita ini tertumpu kepada Daniel pasal 1 hingga 5 dengan mengambil ayat juga yang terdapat dalam Yeremia pasal 39 ayat ketiga, dan kita melihat secara spesifik ayat Daniel pasal 4 34 hingga 37 dan Daniel pasal 7 ayat yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat kewujudan Nabi Daniel, Raja Nebukadnezar, dan juga kerajaan Babylon. Apakah ada bukti sejarah yang dapat
kita lihat dan apakah ada penemuan arkeologi yang telah dapat mengukuhkan kewujudan cerita-cerita ini di dalam sejarah manusia di luar Alkitab. Saya ingin memetik satu ayat yang terdapat dalam Daniel pasal 1 ayat 8, bagian E. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan air anggur yang biasa diminum raja. Saudara yang dihormati dan dikasihi Tuhan, ketika Daniel menunjukkan kesetiaannya bersama-sama dengan rakannya, mereka berurusan dengan kepala istana. Dan kepala istana itu sungguh tercatat di dalam Alkitab dan namanya ialah Nebusarsekim, atau nama lainnya ialah Nebuchadnezzar. Seorang sarjana dari University Vienna pada tahun 2007 yang sedang membuat kajian di Museum British mendapati bahwa salah satu tablet yang ditemukan di museum itu mencatat nama pegawai atau kepala istana Babylon, yang mana dengan dialah Daniel dan rakan-rakannya berurusan karena mereka menetapkan diri untuk setia kepada Tuhan. Secara miracle-nya atau secara mukjizatnya, permohonan mereka telah diterima oleh ketua istana tersebut dan akhirnya mereka telah diberikan kebebasan. Dan kita tahu ceritanya saudara, bahwa setelah 10 hari mereka diberikan percobaan, mereka diperiksa jauh lebih sehat, pintar, cerdas daripada orang-orang lain yang seangkatan dengan Daniel dan rakan-rakannya. Impact yang begitu jauh kelihatan adalah bagaimana Daniel yang sama yang menetapkan dirinya untuk setia tidak menyajikan diri dengan makanan dan minuman raja, akhirnya beliau telah dikaruniakan kebijaksanaan, hikmat dari surga, dan yang paling penting, pelajaran sekolah sahabat kita mencatatkan kesetiaan Daniel menyebabkan Raja Nebukadnezar, maafkan saya, telah bertobat dan menerima Tuhan semesta alam sebagai Tuhan. Dan kewujudan kerajaan Babylon yang diibaratkan ataupun digambarkan sebagai singa yang bersayap, kemudiannya telah dibuktikan dalam satu penemuan arkeologi oleh para pengkaji dari Jerman yang telah menggali reruntuhan Babylon dan mendapati bahwa Babylon mempunyai suatu kota yang begitu besar dengan 8 pintu masuk, dan salah satu pintu utamanya disebut sebagai pintu Estar, dan pada penemuan mereka di situ terdapat image pada dinding tembok sebanyak 120 gambar singa. Malahan salah satu daripada image singa yang terdapat pada tembok itu melukiskan bagaimana singa sedang membaham seorang mangsa pada image tersebut. Dan ini membuktikan sekali lagi apabila Alkitab menyatakan dalam Daniel pasal 7 ayat 4 bahwa Babylon adalah negara yang dilambangkan sebagai singa, adalah suatu bukti yang begitu kelihatan sangat kukuh untuk melihat bahwa Alkitab dan sejarah adalah sangat selaras sekali. Akhirnya di dalam pelajaran hari Selasa ini kita temukan bahwa Daniel, Nebukadnezar, dan Babylon sama-sama tercatat secara selaras dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah dunia, menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa di atas
sejarah manusia. Balik kepada moderator. Terima kasih ada Robit yang telah membahas begitu baik sekali. Kita mendapati bahwa catatan-catatan sejarah di dalam Alkitab juga tercatat di dalam penemuan ahli-ahli sejarawan ataupun arkeologi. Dan pelajaran yang paling penting di situ yang saya nampak ialah kesetiaan Daniel telah mempengaruhi Raja Nebukadnezar, sehingga Alkitab mencatatkan Raja Nebukadnezar juga bertobat karena dia melihat betapa Daniel yang juga terlibat dalam pemerintahan pada waktu itu adalah seorang yang benar-benar setia kepada Tuhan dan seorang yang punya hikmat luar biasa. Dan Alkitab telah mencatatkannya itu. Terima kasih Elder Robert. Dan kita melangkah ke ahli panel yang berikut, Elder Joseph, yang akan membahas kesejarahan. Silakan Elder Joseph. Terima kasih Elder Ronald selaku moderator kita. Shalom dan selamat hari Sabat buat saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya akan mengupas intipati tajuk kecil pelajaran sekolah Sabat hari Rabu, yaitu kesejarahan Yesus. Pertanyaan penting di sini adalah, apakah Yesus juga ada dalam sejarah dunia selain daripada yang tercatat di dalam Alkitab? Yang kedua, bagaimana para sejarawan mencatat kewujudan Yesus di dunia ini? Dan saudara dan saudari yang dikasihi, paling tidak di dalam tajuk ini kita akan melihat 4 perkara membuktikan kewujudan Yesus di luar catatan Alkitab. Misalnya kita merujuk ayat-ayat Alkitab di dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-57 hingga 67. Dan di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang ke-45 hingga 53. Nah, bila mana kita membaca ayat-ayat ini saudara dan saudari, kita akan mendapati seorang yang bernama Kayafas. Siapa Kayafas? Di dalam catatan Alkitab menunjukkan bahwa Kayafas adalah imam besar yang menghasut pakatan untuk merancang pembunuhan Yesus atau kematian Yesus. Nah, selain Alkitab, kewujudan Kayafas juga ada direkodkan oleh Josephus, yaitu seorang penulis sejarah Yahudi bagi pihak orang Rom. Nah, selain itu saudara dan saudari, dia juga mengurangi wibawa Yusuf yang juga disebut sebagai Kayafas dalam jabatan imam besar dan menetapkan Jonathan, putra Ananus, mantan imam besar, untuk menggantikannya. Nah, rujukan kita dapat di dalam Josephus, Complete Work, Crane Repeat, Kriegel, Publication tahun 1969. Buku 18 volume 4 muka surat 381. Pada tahun 1990 sebuah makam keluarga telah ditemui di selatan Yerusalem yang mengandungi 12 ossuary atau kotak tulang. Nah, siling dan tembikar yang terdapat di dalam makam tersebut dipercayai berkisar pada sekitar pertengahan abad pertama Tarik Masehi. Apa yang mengejutkan hasil daripada penemuan ossuary dengan beberapa set tulang di dalamnya adalah mengandungi tulisan Yusuf, anak Kayafas. Nah, saudara dan saudari, banyak cendekiawan percaya bahkan bersetuju
bahwa penemuan ini adalah kubur Kayafas yang disebut di dalam Alkitab imam besar yang terlibat langsung di dalam kematian Yesus. Nah, saya bacakan di dalam Alkitab kitab Matius 26 ayat yang ke-57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah terkumpul ahli Taurat dan tua-tua. Nah, saudara-saudari, di sini jelas menunjukkan bahwa selain daripada catatan Alkitab, bahwa kewujudan Yesus juga melalui sejarah yang kita lihat tadi membuktikan adanya kewujudan Yesus. Saya lanjutkan dengan merujuk Yohanes 18 ayat 29 hingga 31. Di dalam ayat ini saudara-saudari mendapati bahwa nama Pontius Pilatus diperolehi di dalam ayat-ayat ini. Dan dikatakan bahwa dia adalah seorang pemerintah Yudea di bawah Kaisar Tiberius. Dan pada tahun 1961, satu inskripsi mengandungi nama Pontius Pilatus ditemui pada batu di Tiete di Kaisaria Maritim. Saudara-saudari, dalam kedua tokoh utama sekitar peristiwa kematian Yesus yang tercatat di Alkitab disokong penuh oleh sejarah. Seterusnya, seorang lagi sejarawan Romawi yang bernama Tacitus telah menulis tentang pelaksanaan hukuman mati Yesus Kristus oleh Pontius Pilatus semasa pemerintahannya di Tiberius dan orang-orang Kristen awal di Roma. Inilah yang dicatatkan oleh beliau. Bahkan sejarawan sekuler pada abad pertama dan kedua bercakap tentang Yesus yang datang dari Nazaret. Nah, selain itu saudara-saudari, poin yang keempat yang saya mau utarakan di sini ialah penemuan arkeologi dan sumber bersejarah memberikan kerangka tambahan bukan daripada Alkitab untuk kewujudan Yesus. Dan menjelaskan bahwa Yesus Kristus disembah dalam 50 tahun selepas kematiannya oleh banyak sekali pengikut, dan Injilnya menjadi sumber tentang Yesus. Maksudnya saudara dan saudari, di sini jelas menunjukkan bahwa kewujudan Yesus di dunia yang berkait rapat dengan beberapa tokoh yang tercatat daripada penemuan-penemuan sejarawan menunjukkan dan membuktikan bahwa Alkitab adalah sejarah yang benar dan tepat. Silakan Elder Ronald selaku moderator. Elder Joseph telah membuktikan melalui pelajaran yang telah dibahasnya tadi bagaimana Yesus di dalam sejarah. Ada ramai orang-orang Kristen yang melawat ke Yerusalem, ke Israel, dan mereka menemukan tempat-tempat bersejarah di mana perjalanan penginjilan Yesus mereka temui di situ. Dan itu juga membuktikan bahwa kewujudan Yesus dalam sejarah adalah benar-benar wujud. Dan sampai sekarang kita melihat bahwa berjuta manusia
mempercayai penginjilan Yesus. Dan itu memberi bukti kepada kita semua bahwa Yesus benar-benar wujud di dalam sejarah dan wujud pada waktu ini. Nah, untuk panel kita yang terakhir, kita persilakan Elder Norsa untuk membahas tajuk kita yang terakhir. Persilakan Elder Norsa. Terima kasih Elder Ronald. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada pelajaran kita hari Kamis bertajuk Iman dan Sejarah. Nah, saya memulakan ringkasan untuk hari Kamis ini dengan satu kalimat. Kita tidak hidup bersendirian. Setiap hari apabila kita membuat pilihan, kita sebenarnya mempengaruhi kehidupan orang lain dengan pilihan yang kita buat. Nah, perkara ini kita dapat buktikan melalui peristiwa yang berlaku terhadap beberapa tokoh Alkitab, terutamanya dalam Perjanjian Lama. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita melihat ringkasan pengaruh daripada pahlawan iman dalam Perjanjian Lama. Nah, pertama, kita lihat bagaimana Nabi Nuh. Kerana Nabi Nuh percaya kepada firman Tuhan, Nuh bertindak dengan iman apabila dia membina bahtera sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan. Walaupun pada pengalaman dan akal fikiran manusia pada zaman itu, peristiwa banjir adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena pada waktu itu, hujan sendiri pun belum pernah turun, apalagi banjir. Tetapi apa yang berlaku adalah Nuh mematuhi perintah Tuhan. Dan dengan itu umat manusia terselamat. Bagaimana pula dengan Abraham? Abraham yang dahulunya dipanggil sebagai Abram. Abraham meninggalkan kota kelahirannya, Ur. Ur terletak di selatan Mesopotamia. Dan pada zaman Abraham, Ur adalah salah satu kota yang paling canggih di dunia pada masa itu. Dan Abraham berhijrah ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu tempat tersebut. Tetapi Abraham pergi berhijrah ke satu tempat yang Tuhan arahkan. Walaupun dia tidak tahu apa nama tempat tersebut. Abraham memilih untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan Musa. Musa memilih untuk membawa atau memimpin umat Tuhan ke tanah yang dijanjikan. Walhal sebenarnya Musa adalah bakal Fir'aun Mesir. Suatu empayar yang hebat pada masa itu. Tetapi Musa berketetapan untuk percaya kepada suara yang maha kuasa yang memanggil dari semak yang terbakar. Nah, saudara dan saudari, betapa sedikit kita memahami bahwa keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-harian bukan sahaja mempengaruhi kehidupan kita, tetapi juga mempengaruhi
kehidupan orang lain pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Saudara sekalian, iman bukan sekadar kepercayaan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Iman adalah respon kepada kepercayaan kita. Iman itu menghasilkan perbuatan, dan tindakan iman itulah yang mengubah sejarah, dan setiap tindakan iman tersebut menunjukkan kebergantungan kita kepada firman Tuhan. Terima kasih. Alkitab mencatatkan iman tanpa perbuatan atau tindakan adalah mati. Terima kasih Elder Norsa yang telah membahas pelajaran hari Kamis, pelajaran yang terakhir untuk Sabat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengetahui bahwa Alkitab adalah merupakan sejarah yang tepat, sejarah yang benar, dapat dibuktikan oleh ahli-ahli sejarawan dan arkeologi. Apa yang mereka kaji, hasil daripada kajian mereka dapati sama dengan apa yang tertulis di Alkitab. Yang menariknya dalam Alkitab ini, kita telah mempelajari tokoh-tokoh penting seperti Abraham, Musa, Noah. Mereka ini meletakkan iman mereka yang 100% bergantung penuh kepada Tuhan. Pelajaran sekolah Sabat kita ketahui bahwa Alkitab telah dibuktikan dengan penulisan dan dengan kajian. Tetapi andai kata Alkitab itu tidak pun dibuktikan dengan penulisan, tidak pun dapat dibuktikan oleh ahli sejarawan, katakan begitu. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan tetap percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan itulah yang dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat kita sebagai iman. Suatu yang kita belum lihat, tidak kelihatan, tetapi kita mempercayai. Terima kasih kepada semua ahli panel, ada Robert, ada Rosa, ada Joseph, ada Robit, dan ada Norsa yang telah membantu kita untuk membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-10 pada Sabat ini. Kita akan berjumpa lagi di Sabat yang akan datang, mungkin metode atau cara penyampaian yang lain. Dan untuk itu kita persilakan Elder Robit untuk memimpin kita di dalam doa penutup pelajaran kita. Elder Robit, persilakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang di surga. Sebab oleh hadirat Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami dapat menerima intipati penting di dalam pembelajaran sekolah Sabat bagi pelajaran yang ke-10 triwulan ini. Bapa di surga, tolong kami supaya dengan pengetahuan yang ada pada kami dapat mengukuhkan iman dan kepercayaan kami kepada Engkau. Dan kami menerima Alkitab sebagai firman-Mu yang hidup, yang dengannya ia dapat membantu kami lebih dekat kepada Tuhan dan membina kehidupan rohani kami setuju dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang terpilih dan menerima janji pewarisan kerajaan surga yang Engkau telah berikan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Terima kasih Elder Robert yang telah memimpin kita dalam doa. Dan semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Engkaulah Tuhan kami yang agung, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi Sabat-Mu yang kudus ini, kami bersyukur di hadirat-Mu, sebab kami sudah merasakan berkat-berkat Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu. Tuhan sudah memberkati kami di dalam pekerjaan kami. Tuhan juga sudah memberikan kesehatan yang baik. Dan Tuhan juga berserta dengan kami daripada segala penyakit, terlebih kepada penyakit coronavirus. Tuhan di sorga, pada Sabat-Mu yang kudus ini, sekali lagi kami dapat bersyukur dan memuji nama-Mu. Sebab kami dapat memuji dan memulia nama Tuhan di dalam perbaktian kami pada Sabat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pastor yang akan menyampaikan pelajaran, agar firman-Mu itu menjadi santapan rohani bagi kami, kekuatan bagi kami, panduan bagi kami, sementara kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat kepada semua anggota jemaat Gereja SDA Parapat yang sedang mengikuti siaran ini dari rumah kediaman masing-masing. Sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan kita untuk Sabat ini, mari kita dengarkan renungan untuk persembahan dan persepuluhan pada Sabat ini. Tajuk kepentingan janji-janji. Menjanjikan sesuatu kepada Tuhan ketika didorong oleh Roh Kudus merupakan sesuatu yang boleh melindungi seseorang dari ketidakstabilan lahiriah hati yang penuh kelicikan. Yeremia pasal 17 ayat 9. Memelihara hari Sabat atau mempertahankan perkawinan Anda sepanjang hayat kepada pasangan yang sama, memakan makanan yang menyehatkan, mengembalikan persepuluhan, dan memberikan janji persembahan tetap dan sistematik berdasarkan peratusan, atau bahkan memberikan pertolongan kepada seseorang yang memerlukan. Contohnya, sangat jarang berlaku secara semula jadi atau spontan, karena kecenderungan lahiriah hati manusia adalah mencari kepentingan diri sendiri dan bukan kehendak Tuhan ataupun untuk kebaikan orang lain. Oleh karena itu, janji apabila dibuat di bawah kuasa Tuhan dalam penurutan kepada firman-Nya akan menolong menghubungkan kita dengan Dia dan akan melindungi kita dari menjadi goyah pada waktu-waktu kesusahan. Mereka contohnya yang tidak pernah membuat janji untuk bangun sedikit awal setiap pagi, kemungkinan
tidak akan membentuk kebiasaan untuk bersekutu dengan Tuhan sebelum melakukan aktiviti yang lain. Matius pasal 6 ayat 33. Mereka yang tidak pernah membuat janji untuk memelihara Sabat atau menikah dengan seseorang yang mempunyai hubungan istimewa dengannya, kemungkinan akan mudah mengubah pikiran mereka jika keadaan berubah. Mereka yang tidak pernah berkata kepada Tuhan seperti Yakub, bahwa dengan rahmat dan pertolongannya, mereka akan mengembalikan persepuluhan dari segalanya, Kejadian pasal 28 ayat 22, dan juga akan memberikan persembahan yang tetap dan sistematik, tidak mengira apapun jua keadaan atau kemungkinan akan menghadapi risiko untuk tidak menunaikan kehendak Tuhan dalam hal ini. Ringkasnya, ketiadaan keputusan yang tegas dan muktamad sebuah janji berkaitan dengan suatu hal penting dalam gaya hidup Kristen, seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan, akan meningkatkan godaan untuk tidak menurut sepenuh hati terhadap perintahnya, dan oleh menyebabkan orang itu berkompromi mengikut Yesus dari jauh. Rayuan, apabila memikirkan aspek-aspek yang telah disebutkan, adakah Anda melihat keperluan pertumbuhan di dalam hidup Anda sendiri? Adakah Anda rela untuk menyerahkan semuanya dalam pelayanan Dia, menurut kehendaknya daripada menurut bisikan-bisikan hati kita? Kita doakan agar Tuhan memperbaharui hati kita pada hari ini dan memberikan kita tekad untuk berdiri di tanah yang suci, lebih dekat kepada Tuhan, di mana air yang bergolak tidak dapat mencapai kita lagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Tuhan telah memberkati kami sehingga pada Sabat ini Tuhan kami telah dipersatukan untuk datang ke gereja memuji-Mu, dan kami dapat mengembalikan persembahan dan persepuluhan ini. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau memberkati uang yang kami kutip ini, agar melalui uang ini dapat membantu pekerjaan Tuhan di seluruh dunia.
Dan melalui uang ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sudah memberkati doa ini dan memberkati kami semua. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom dan selamat hari Sabat kepada para anggota semuanya. Moga kita semua berada di dalam keadaan yang sehat-sehat saja di musim-musim pandemik ini. Tajuk perkongsian saya pada pagi Sabat ini adalah kenapa harus menyembah Tuhan. Nah, sejak hari Kamis yang lalu saya sudah bicarakan mengenai topik penciptaan di dalam channel YouTube saya. Kalau kita sudah terlepas pelajaran-pelajaran itu, kita boleh menonton video pelajaran itu di saluran YD Media Ministry di YouTube. Untuk yang tidak sempat menonton video-video itu, saya akan ringkaskan dulu
pelajaran yang saya sudah kongsikan pada hari Kamis dan pada pelajaran Buka Sabat semalam. Pada hari Kamis yang lepas, saya sudah kongsikan bahwa buku Kejadian pasal 1 pada ayat yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang sudah menciptakan segala sesuatu. Pada ayat yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dari kosong. Apabila dunia memandang keadaan kita pada saat ini sebagai tidak berpengharapan, ingatkanlah hal ini. Kalau Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu dari kosong, pasti Dia boleh mengerjakan sesuatu walau sesukar manapun keadaan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi Sabat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami undang Tuhan untuk bersama-sama dengan kami sementara kami berbakti di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 hingga pasal 2 ayat 1 dan 2 katakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaannya yang kreatif, memberkati dan kemudiannya menyucikan hari ketujuh itu. Dalam siri video KKR online yang saya sampaikan pada minggu lepas, saya ada katakan bahwa hanya ada satu suara di dalam seluruh Alkitab. Selama 1500 tahun penulisannya, apabila kita membaca Alkitab, hanya ada satu suara saja. Mari kita lihat hal itu pada pelajaran kita pada kali ini. Ingat, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jangan lupa ini. Berapa lama Tuhan menciptakan langit dan bumi? 6 hari. Siapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Tuhan. Firman Tuhan dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 7 mengatakan, dan ia berseru dengan sorak nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut serta semua mata air. Menurut Wahyu, kenapa harus menyembah Tuhan? Tuhan yang sudah menciptakan. Bagaimana pula dengan Keluaran pasal 20 ayat 8, 9 dan 11? Apa yang firman Tuhan sudah katakan di sini? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dalam kedua-dua ayat yang kita sudah baca sebentar tadi, perintah penyembahan itu membawa kita kembali kepada peristiwa penciptaan yang sudah direkodkan di dalam buku Kejadian. Menurut Keluaran pasal 20, firman Tuhan memanggil kita untuk menyembah Dia pada hari Sabat. Keluaran katakan, kenapa harus menyembah Tuhan? Sebab Tuhan yang sudah menciptakan. Dari permulaan hingga akhir Alkitab, tema yang sama berulang-ulang. Hanya ada satu suara yang berulang-ulang. Alasan mengapa harus menyembah Tuhan adalah karena Dialah Sang Pencipta. Nah, saya menyembah Tuhan pada setiap hari Sabat. Kenapa saya menyembah Tuhan? Karena Dialah yang sudah menciptakan, Dialah pencipta. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah sediakan 6 hari untuk saya melakukan segala pekerjaan-pekerjaan saya. Tapi pada hari Sabat adalah hari untuk saya berhenti dari melakukan semua pekerjaan pribadi saya. Kata Sabat sendiri bermaksud rehat. Rehat bukan bermaksud tidur sepanjang hari ya, tapi rehat sebenarnya bermaksud berehat dari sembarang jenis pekerjaan. Nah, alasan mengapa harus menyembah Tuhan sudah dinyatakan sejak Kejadian lagi di dalam kisah penciptaan, yaitu Tuhanlah yang menciptakan. Kalau kita masih mencari-cari alasan tentang mengapa saya harus menyembah Tuhan pada hari ini, inilah jawabannya. Tuhan Sang Pencipta.
Video renungan yang saya sudah kongsikan pada petang Kamis yang lalu mengatakan bahwa menurut Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhanlah yang sudah menciptakan segala sesuatu. Di dalam ayat yang sangat pendek ini, ayat yang mungkin sebagian kita anggap sebagai ayat hafalan untuk anak-anak kecil, tertulis satu dasar iman dan kepercayaan yang sangat penting. Alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan adalah karena Dialah Sang Pencipta. Dalam pelajaran Vesper semalam, saya ada kongsikan juga bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dari langsung tidak ada apa-apa, dari tohu vavohu. Inilah sebab kenapa saya menyembah Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Di akhir-akhir zaman ini, menurut Wahyu pasal 14, kita harus berhati-hati mengenai soal penyembahan kita. Menurut Wahyu pasal 14, persoalan yang timbul di sini adalah bukan mengenai mahu atau tidak mahu menyembah. Persoalan yang penting di dalam pasal ini adalah sama ada menyembah Tuhan yang benar atau tidak. Panggilan yang saya mau berikan kepada kita semua pada pagi Sabat ini adalah marilah kita menyembah Tuhan yang layak menerima penyembahan kita. Tuhan yang layak untuk menerima penyembahan kita itu adalah Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari lamanya. Kalau ada Tuhan yang lain yang tidak menepati ciri-ciri ini, Alkitab firman Tuhan tidak perintahkan untuk kita menyembah kepadanya. Sembahlah Tuhan yang layak disembah. Terima kasih atas pendengaran firman Tuhan. Saya berharap kita semua akan tetap setia menyembah Tuhan walaupun pada musim-musim ini kita hanya dapat berbakti di rumah saja. Tetap setia, tetap menyembah Tuhan. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan berbakti di rumah dalam cara yang sedikit berbeza pada Sabat kali ini. Terima kasih ya Tuhan karena mengizinkan kami untuk berbakti dengan cara yang Tuhan sudah sediakan ini. Kiranya sepanjang Sabat ini kami ingat untuk selalu menyembah Tuhan oleh karena Tuhan yang sudah menciptakan. Sementara kami melangkah ke minggu yang baru pada petang nanti, sementara matahari terbenam, kiranya Tuhan tetap ingatkan kami juga untuk terus dan tetap menyembah Tuhan walau kami berada di rumah saja. Kami menyembah Tuhan karena Engkaulah Sang Pencipta. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang Sabat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah harapan hati kita, kepastian kedatangannya. Ini percaya anugerah Kristus, percaya pada sabdanya. Waktunya sudah tiba, bila seluruh dunia bangkit sorak dan nyanyi, Kristus Raja semesta.